Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala di sini telah memberikan kita nikmat, yang mana nikmat di sini ialah berupa nikmat kesehatan badan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selalu berikan salam tidak pernah lupa untuk selalu kita curahkan kepada baginda kita, yaitu siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat tadi kita mendapatkan syafaat yaumil akhir dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di video kali ini izinkan saya, yang mana di video kali ini saya masih ingin membahas mata pelajaran mahfuzot, yang mana mata pelajaran mahfuzot di sini masih menggunakan sistem pondok pesantren Gontor, dan dengan nama kata lain ialah masih menggunakan sistem KMI, kepanjangan dari Kuliatul Muallimin Islamiyah. Sebelum saya melanjutkan pembahasan saya di video kali ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share ke teman-teman kalian semua apabila bermanfaat. Kemudian subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi ke semua agar setiap saya upload video selalu muncul notifnya di HP kalian masing-masing. Baiklah, di video kali ini saya ingin membahas tentang materi yang berjudulkan kata-kata bijak dan pepatah part 2. Ya, mari simak video ini sampai selesai. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan di tampilan yang sudah saya tampilkan, yang mana di video kali ini saya ingin membahas materi yang berjudulkan kata-kata bijak pilihan part 2, atau bisa juga disebut dengan kata-kata bijak pepatah pilihan jilid 2, yaitu mahfuzot yang pertama yang berbunyi yamutul fata min athrati bilisanihi walaisa yamutul mar'u min athratir rijli, yang artinya pemuda itu bisa mati karena terpeleset lidahnya, namun tidaklah ia mati karena terpeleset kakinya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu di bawah ada syarah atau penjelasan dan kesimpulan dari dari mahfuzot yang sudah saya bacakan tadi. Mulut yang tidak dapat dijaga seringkali menjadi penyebab hancurnya hidup seseorang, baik di dunia dan di akhirat. Terkait pentingnya menjaga mulut atau lidah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang berbunyi, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, rawahul Bukhari. Yang artinya seorang muslim sejati itu adalah orang muslim lainnya selamat dari keburukan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dari syarah atau penjelasan dan kesimpulan dari mahfuzot yang pertama yang sudah saya bacakan tadi, ya, itu sudah jelas bahwasannya mulut itu harus dijaga. Kenapa saya berkata demikian? Sebagaimana pepatah pernah mengatakan yang berbunyi salamatul insani
fi hifzil lisani, yang artinya keselamatan manusia itu ialah di dalam menjaga lidahnya, lisannya atau perkataannya. Ya, jadi mulut ini diibaratkan seperti kayak silet, yang mana mulut di sini ya dia itu kecil. Tapi kalau dari segi omongan atau perkataan tidak kita jaga, dia akan melukai seseorang. Dia akan menyinggung perasaan orang. Sama halnya dengan seperti kayak silet tadi ya. Silet itu kan kecil ya. Pisau itu kecil. Kalau kita menggunakannya tidak pada tempatnya atau menyalahgunakan, dia dapat membunuh orang. Dia dapat melukai orang. Nah, jadi kesimpulannya kira-kira seperti itu ya. Nah, terus mafuzot yang kedua yang berbunyi idza nataka safihu fala tujibahu wa khairun min ijabatihi as-sukutu, yang artinya jika orang bodoh berbicara maka janganlah engkau menjawabnya, karena sebaik-baik jawaban baginya adalah diam. Maksudnya apa? Nah, di bawahnya ini ada syarah atau penjelasan dan kesimpulan yang sudah saya tulis ya. Maksudnya ialah salah satu ciri orang yang lemah akalnya adalah banyak membicarakan hal-hal yang tidak perlu dibicarakan dan banyak menanyakan hal-hal yang tak perlu ditanyakan. Nah, maksudnya di sini ialah orang yang bodoh itu dia banyak berbicara, orang yang bodoh itu banyak berkata, orang bodoh itu banyak bertanya, tapi yang dia tanya, yang dia omongkan itu tanpa disaringnya. Disaringnya tuh maksudnya tidak dipilih-pilih dulu dia ngomong gitu. Nah, tidak ada dijaga dalam omongan. Nah, jadi seperti itu ya. Maka menjawab setiap komentar ataupun pertanyaan tidak perlu yang mereka lontarkan adalah salah satu bentuk penyanyian waktu. Nah, jadi ketika kita bertemu sama orang bodoh, yang mana orang bodoh di sini dia suka ngomong yang tidak perlu, suka menanyakan sesuatu pertanyaan yang tidak patut ditanya. Itu adalah dalam segi kayak nyia-nyia gitu, nah sia-sia gitu. Nah, jadi kayak mana kita menghadapin orang seperti itu? Nah, ini daripada itu cukuplah kita diam saja. Jadi kalau kita bertemu sama orang bodoh, yang mana orang bodoh itu tadi banyak ngomong, banyak bertanya, tapi yang dia omongkan, yang dia tanya itu tadi tidak ada gunanya gitu. Nah, mending cara kita menjawabnya ialah dengan kita diam saja dalam menanggapi komentar maupun pertanyaan tak perlu mereka. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulan dari di video kali ini ya, kita sebagai kaum muslimin dan muslimat ya, jagalah mulut kita dari perkataan atau dari segi bicaraan yang mana perkataan itu tadi dapat melukai seseorang, dapat menyinggung perasaan orang. Ya, jadi mulut ini nih istilahnya tuh peribahasanya tuh kayak silet gitu. Nah, silet itu kecil, bendanya tajam. Kalau dia digunakan tidak pada tempatnya atau salah gunakan, dia dapat membunuh orang, dapat melukai seseorang. Nah, sama halnya dengan mulut. Mulut ini yang mana kita pakai tidak pada tempatnya, melainkan mulut ini kita pakai untuk berbicara yang tidak patut kita bicarakan, itu akan melukai seseorang. Nah, jadi seperti itu. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Nah, jadi itulah pembahasan secara singkat dari kata-kata bijak pilihan part 2, yang mana kata-kata bijak pilihan part 2 itu tadi sudah saya tampilkan tadi, kemudian sudah saya jelasin ya secara singkatnya, jadi seperti itu. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan.
apabila saya apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kata-kata saya yang benar menurut kalian semua, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya yang memiliki kebenaran tidak pernah salah ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pepatah pernah mengatakan, al insanu mahalul khoto'i wan nisyani, yang artinya manusia itu tidak akan bisa menghindari dari yang namanya lupa, apalagi kesalahan. Manusia tiada yang sempurna. Pepatah lain juga pernah mengatakan, ya, di dalam yang berbunyi, al insanu bitakhir wallahu bitakdir. Manusia hanya bisa berencana dan Allah lah yang menentukan. Nasib bisa diubah, namun takdir sampai kapanpun tidak akan bisa dirubah. Syukron ala ihtimamikum fastabiqul khairas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.